Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-644. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 643. Sebelumnya, Qingchen telah menumbangkan para murid ini. Namun mereka masihlah belum menyerah dan akan kembali bangkit untuk bisa mengalahkannya. Alhasil pertarungan kembali terjadi, di mana kali ini mereka saling bekerjasama. Tapi apapun yang mereka lakukan, semua itu sia-sia saja. Sebab pada akhirnya Qingchen lah yang menjadi pemenangnya. Mereka dengan mudah dia kalahkan dengan gerakan cepat miliknya dan kembali menyisakan murid ini saja. Dia pun kembali memanggil tombaknya dan meningkatkan serangan. Kali ini serangannya itu berhasil menciptakan ledakan besar yang membuat dia berpikir telah mengalahkan Qingchen. Namun sayang sekali itu hanya angan-angannya saja. Qingchen menunjukkan sedikit kemampuannya dan segera mementalkan pria itu. Setelah mengalahkan mereka semua, Qingchen pun meminta untuk memberitahu Su Dongshan supaya datang dan bertarung dengannya. Sementara itu, para ketua sudah tahu apa yang telah terjadi di sini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua Ji penasaran mengapa kakaknya menolak Qingchen. Baginya, pria itu hanyalah mengaku berasal dari pegunungan Luosu tanpa bukti yang jelas. Ia takut kalau pria liar itu memiliki niatan buruk kepada wilayah keluarga Ji mereka. Kepala keluarga menenangkan kakaknya sebab dengan kehadiran mereka di keluarga Ji, maka tidak mungkin bagi Qingchen melakukan hal yang buruk. Ketua Ji juga mengingatkan kalau pria itu sudah menarik banyak buah dao agung di Gunung Dao, bahkan membuat Mo Xingyuan terluka sangat parah. Lantas dengan talenta sehebat itu, apakah pantas bagi mereka untuk menolaknya mentah-mentah? Ketua ini juga setuju, padahal awalnya dia tidak begitu suka dengan Qingchen. Tapi setelah mengetahui kejeniusannya, ia pun berubah pikiran. Ia takut jika melepaskannya maka keluarga besar lain akan memperebutkannya. Tetua ini bertanya keputusan akhir dari Ketua Agung. Ia belum bisa membuat keputusan karena Qingchen masihlah belum bertarung dengan Su Dongshan. Mendengar semua itu, tetua ini pun memilih untuk pergi saja. Sementara di sisi lain, Qingchen tengah melakukan penyerapan terhadap buah pelebur dao. Alasan mengapa Qingchen baru melakukannya karena ia membutuhkan sebuah metode khusus. Dan begitulah ia bisa memaksimalkan penyerapan tersebut. Namun dia agak bingung karena sudah menyerap begitu banyak buah dao, namun mengapa ia masih belum mampu mengalami penerobosan karena Martial Emperor 9 Langit. Ia akan menanyakan hal ini kepada Luo Yuan. Qingchen memasuki diagram giok miliknya. Baru saja tiba, Luo Yuan sudah mulai merasakan kalau Qingchen itu memiliki tubuh dao bawaan yang dikatakan dalam legenda. Tapi Qingchen bingung karena bagaimana mungkin tubuh dao bawaan bisa terbangun melalui latihan biasa. Luo Yuan mengingatkan kalau kristal jiwa darah mengandung aturan tak terhitung dari benua iblis asing. Sementara itu, rumput pelebur dao juga memiliki banyak sekali aturan. Jika dikombinasikan, maka tentu akan menyebabkan kondisi seperti ini. Qingchen paham dan mulai melakukan sesuatu di mana dia memilih untuk memadukan dua kekuatan ini secara langsung. Perlahan-lahan pasti kekuatan besar pun mulai terbangun, namun menggabungkan dua aturan besar sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Sebenarnya dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya sepertinya tidak sesuai dengan harapan karena dua kekuatan itu telah hancur. Luo Yuan merasa itu terjadi karena Qingchen memiliki aturan ganda. Jadi sangatlah wajar mengapa sangat sulit baginya menerobos Martial Emperor 9 Langit. Tapi jika Qingchen berhasil melakukan penerobosan, maka dia itu akan mengalami perubahan yang belum pernah ada sebelumnya. Berpindah ke sisi luar di mana Qingchen tengah melakukan perjalanan ke wilayah keluarga Ji. Ia melihat ke sana kemari layaknya sedang mencari keberadaan musuh. Pada akhirnya Qingchen pun mendarat dan langsung berteriak agar memanggil Su Dongshan kemari. Keributan yang dia lakukan tentu saja menarik perhatian semua murid di sana. Jadi mereka pun bergerak pergi untuk bisa menemuinya. Para murid yang sebelumnya dikalahkan oleh Qingchen tentu saja masihlah kesal kepadanya. Terlebih lagi dia itu masih begitu berani datang kemari.
Namun Qin-chan memberikan tatapan yang begitu dalam yang membuat mereka kembali ketakutan. Bahkan dia itu siap untuk bertarung jika mereka masih berani kepadanya. Sepertinya orang-orang itu masihlah belum puas setelah dia hajar. Qin-chan seketika memberikan gerakan yang membuat mereka ketakutan hingga terjatuh. Bahkan ketika menggerakkan tangannya saja, mereka itu tidak berani menatapnya. Qin-chan terus meminta Su Dongseong keluar karena dia itu akan bertarung dengannya. Padarnya sosok yang dia cari-cari pun telah keluar juga. Serangan langsung dia berikan, di mana ini sangatlah dahsyat. Meskipun begitu, Qin-chan masihlah mampu menahannya. Sementara orang-orang di sekitar sudah terpental oleh adu serangan tersebut. Qin-chan cukup terpukau dengan kemampuannya. Sementara Su Dongseong senang karena ia tidak perlu repot-repot dalam mencarinya. Karena dia itu malah datang sendiri. Selain itu, ia juga sudah tahu kalau pria liar ini hendak bersaing dengannya dalam memperebutkan hati Jiruyu. Namun baginya, tampan Qin-chan seperti kodok jelek yang bermimpi untuk memakan angsa putih. Perkataan itu malah membuat Qin-chan tertawa. Pasalnya, Su Dongseong sadar kalau ia sendiri adalah kodok jelek. Perkataannya pun membuat semua orang di sana tertawa. Sedangkan Su Dongseong sangatlah kesal. Tapi baginya, Qin-chan hanya berkata omong kosong. Ia pun memintanya untuk segera memohon ampunan karena dalam gitulah ia bisa mengampuni nyawanya. Kekuatan yang Su Dongseong miliki memang tidaklah sembarangan. Bahkan tekanan yang dia berikan mampu membuat kedua murid ini tertunduk lesu. Hal berbeda diperlihatkan oleh Qin-chan karena tekanan itu bukanlah apa-apa baginya, yang membuat Su Dongseong langsung mengeluarkan pedangnya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini pertarungan langsung saja terjadi, di mana kekuatan Su Dongseong memang sangatlah hebat. Bahkan ia tidaklah memberikan kesempatan kepada Qin-chan untuk memberikan serangan balasan. Namun meskipun begitu, serangan ini tidaklah mampu menyentuh Qin-chan, karena ia bisa dengan mudah menghindarinya. Yang ada, serangan itu malah mengarah kepada para penonton. Su Dongseong benar-benar kesal karena Qin-chan sepertinya mempermainkan dirinya saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.